Selamat siang teman-teman semuanya, bisa dengar suara saya? Selamat siang, bisa Pak. Baik, kita langsung mulai aja ya untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-6 ya, mata kuliah SIM. Nanti ada materi sedikit yang ingin saya sampaikan, kemudian melanjutkan ya kemarin presentasi tugas individu yang belum dipresentasikan oleh teman-teman sekalian. Baik, saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Saya mohon berkenan teman-teman bisa menyalakan kameranya selama perkuliahan live session berlangsung. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan bahas materi lebih lanjut berkaitan di dalam sistem informasi manajemen, yaitu ada manajemen informasi ya, yang mana ketika melakukan penggalian informasi atau kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka setiap perusahaan harus melakukan manajemen informasi. Yang mana pertama bahwa informasi bagi perusahaan itu merupakan sumber daya yang bernilai ya, atau yang paling bernilai dalam mendukung berbagai kebijakan yang akan diambil atau yang akan ditentukan di dalam berbagai program kerja atau program-program yang berkaitan dengan operasional atau aktivitas bisnis perusahaan masing-masing. Jadi pada prinsipnya dalam melakukan manajemen informasi ini setiap perusahaan harus mampu mengidentifikasi ya beberapa hal yang berkaitan dengan apa saja kebutuhan informasi yang diperlukan, yang mana informasi itu dibutuhkan atau digunakan atau dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan bagi setiap perusahaan atau nanti akan ditentukan oleh para manajer dalam mendukung berbagai aktivitas operasional. Baik, yang pertama bahwa secara umum sumber daya perusahaan itu dibagi dua di dalam aktivitas perusahaan, yaitu ada sumber daya fisik, kemudian ada sumber daya konseptual. Kemudian berkaitan dengan manajemen informasi, yang mana ini berkaitan sumber informasi atau informasi itu sendiri merupakan sumber daya yang bernilai ya bagi perusahaan, maka informasi ini bagian dari sumber daya perusahaan berkonsep atau bagian dari konseptual, termasuk beberapa sumber daya perusahaan yang lain. Dari fisik ada manusia, material, kemudian ada mesin, material, ada bahan baku ya. Kemudian untuk yang sumber daya konseptual itu terdiri dari metode atau cara, kemudian termasuk sistem di dalamnya, kemudian ada money atau uang atau anggaran, kemudian ada market atau pasar, kemudian yang terakhir adalah berupa informasi atau juga di dalamnya ada berkaitan dengan data yang dikumpulkan. Yang selanjutnya, yang pertama kali ketika melakukan manajemen informasi, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana seorang manajer atau bagaimana sumber daya itu, terutama sumber daya informasi, dikelola atau di manage ya. Yang pertama, satu adalah ada acquire, jadi memperhatikan cara atau bagaimana mendapatkan atau memperoleh informasi tersebut. Jadi ketika melakukan pengelolaan sumber daya, terutama sumber daya informasi, maka setiap perusahaan harus memperhatikan satu berkaitan tahu cara atau
perusahaan bagaimana untuk mendapatkan atau memperoleh informasi tersebut. Kemudian yang kedua ada assemble atau prepare. Perusahaan harus mengetahui bagaimana cara mengumpulkan atau mempelajari kebutuhan informasi apa saja yang nantinya akan dicari atau digunakan tadi ya dalam berbagai pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga ada maximize use, bahwa perusahaan juga harus mengetahui bagaimana penggunaan informasi tersebut atau kebutuhan sumber daya informasi yang nantinya digunakan agar mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas. Kemarin kita sudah bahas bagaimana informasi yang bernilai ya, di mana informasi yang bernilai bisa dilihat dari sisi terkait dengan bagaimana cara penggunaannya, kemudian bagaimana biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi tersebut. Termasuk di sini dalam mengelola sumber daya informasi atau manajemen informasi, perlu diperhatikan bahwa setiap pihak yang melakukan pengelolaan informasi harus memperhatikan penggunaan informasi tersebut agar efektif dan efisien. Atau artinya bahwa informasi yang diperoleh mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan atau bisa menjadi rekomendasi dalam berbagai setiap program atau perencanaan kerja bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir, yang perlu diperhatikan di dalam melakukan manajemen sumber daya informasi, yaitu adalah replace ya, memperbaharui yang usang. Artinya bahwa kebijakan sebelumnya, kemudian muncul informasi baru yang diperoleh, itu bisa menggantikan atau ada sebuah inovasi baru yang berkembang, yang nantinya akan diciptakan di setiap kebijakan masing-masing perusahaan atau setiap program-program yang diciptakan oleh setiap masing-masing perusahaan. Kemarin beberapa contoh yang saya sampaikan ya, ada perusahaan Wingsfood, kemudian perusahaan Indofood yang beberapa fenomena yang terjadi itu bagian dari perolehan informasi kemudian memperbarui yang usang, artinya bahwa ada inovasi yang diciptakan dari kebijakan yang dibuat atas berbagai informasi yang diperoleh. Itu salah satu penerapannya atau implementasi terkait informasi yang didapat bagi perusahaan, kemudian nanti dimanfaatkan di dalam berbagai kebijakan. Jadi di dalam manajemen sumber daya atau mengelola manajemen informasi, yang pertama adalah tadi ya, satu, bagaimana cara mendapatkan atau memperoleh informasi tersebut. Kemudian kedua, perusahaan harus tahu bagaimana cara untuk mengumpulkan atau mempelajari atau mencari sumber informasi tersebut. Kemarin kita sudah mempelajari ada sumber informasi primer dan sumber informasi sekunder. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menggunakan secara efektif dan efisien terkait informasi yang diperoleh atau yang didapat. Kemudian yang terakhir, adanya pemanfaatan informasi tersebut atau memperbaharui yang usang atau ada kebijakan sebagai bentuk inovasi. Kemudian yang selanjutnya berkaitan di dalam manajemen informasi. Bagi setiap perusahaan ketika ingin meningkatkan manajemen informasinya dalam berbagai aktivitas, maka terdapat faktor-faktor ya yang mempengaruhi atau terdapat faktor di dalam upaya bagi perusahaan untuk meningkatkan manajemen informasi. Ada kurang lebih secara umum, secara garis besar, ada dua faktor ya, bagaimana perusahaan atau cara perusahaan dalam meningkatkan manajemen informasi. Yang pertama itu dipengaruhi dari peningkatan kompleksitas aktivitas bisnis. Jadi perusahaan jika ingin meningkatkan manajemen informasi, salah satunya adalah memperhatikan terkait dengan peningkatan kompleksitas bisnis yang dijalankan. Kemudian yang kedua adalah improve computer capabilities, yaitu dalam tanda kutip meningkatkan atau pembaharuan dari sisi
kemampuan komputer atau teknologi yang dimiliki atau yang nanti akan digunakan. Itu kedua faktor garis besar ya di dalam meningkatkan manajemen informasi. Yang pertama, poin pertama, di dalam meningkatkan kompleksitas aktivitas bisnis perusahaan, maka perusahaan juga harus melakukan beberapa analisa terkait dengan kebutuhan informasi yang akan diinginkan atau yang akan dicari. Yang pertama adalah ekonomi internasional. Jadi menganalisa bagaimana kondisi ekonomi internasional yang terjadi, terutama berkaitan dengan aktivitas bisnis yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kompetisi global atau persaingan yang global atau persaingan yang dalam tanda kutip yang semakin besar atau berkembang. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kompleksitas dari sisi teknologi. Artinya seberapa besar perusahaan-perusahaan itu yang memiliki kemampuan-kemampuan dalam memanfaatkan teknologi untuk menggali informasi atau meningkatkan aktivitas operasionalnya. Kemudian yang keempat adalah shrinking time frame, artinya bahwa perusahaan harus mengetahui bahwa bisnis itu secara berkelanjutan akan mengalami jangka waktu yang usang atau jangka waktu yang mudah untuk mengalami tergerus oleh persaingan, atau bahasa sederhananya adalah bisnis usang itu artinya sudah tidak zaman lagi. Contoh yang sekarang misal dulu orang ketika melakukan aktivitas bisnis dengan face to face atau bertemu secara langsung, sekarang banyak mereka menggunakan bisnis e-commerce atau menggunakan teknologi atau berbasis digital. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kelima adalah kendala sosial, ya, termasuk biasanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan aturan yang dibuat pemerintah, kemudian berkaitan dengan investor, kemudian termasuk dengan lingkungan perusahaan. Itu dari sisi kendala sosial. Jadi upaya perusahaan untuk meningkatkan manajemen informasi, tadi faktor pertama adalah meningkatkan kompleksitas bisnis atau peningkatan kompleksitas dari aktivitas bisnis yang dilakukan. Contohnya ya, jadi contohnya jadi perusahaan ketika memiliki satu atau dua jenis produk atau mungkin satu jenis segmen atau fokus bisnis di dalam satu sektor, maka upaya untuk mengelola manajemen, meningkatkan manajemen informasi, perusahaan harus meningkatkan aktivitas bisnis atau peningkatan kompleksitas dari aktivitas bisnisnya. Tadi ya, kalau misalnya produknya tadinya hanya satu atau dua, bisa berkembang menjadi lebih dari dua atau lebih dari tiga dan seterusnya. Atau mungkin perusahaan yang tadinya hanya satu sektor aktivitas bisnis itu bisa berkembang ke sektor-sektor yang lain. Ya, jadi contoh-contoh itu banyak sekali, seperti yang kemarin saya sampaikan perusahaan Wings Food, ya, mereka perusahaan food and beverage, makanan dan minuman, kemudian mereka beralih ke sabun dan teman-temannya itu, industri atau sektor kimia atau konsumsi dari sisi kelengkapan kehidupan manusia, ya. Jadi selain food and beverage, mereka juga merambah ke sektor-sektor yang lain. Itu salah satu contoh bahwa perusahaan Wings Food ketika ingin melakukan manajemen informasi atau peningkatan manajemen informasi, mereka meningkatkan kompleksitas aktivitas bisnis dengan tadi yang memperhatikan beberapa analisa termasuk ekonomi internasional, kemudian persaingan global sampai kendala sosial yang terjadi. Kemudian faktor yang kedua, untuk meningkatkan manajemen informasi diperlukan adanya peningkatan kemampuan dari sisi komputer atau sarana prasarana teknologi itu sendiri. Dalam meningkatkan sarana prasarana teknologi, maka perusahaan harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan size, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan speed. Artinya size ini berarti perusahaan harus meningkatkan kemampuan
atau seberapa besar ukuran komputer atau teknologi komputer yang dimiliki untuk menyimpan seluruh database atau kebutuhan data yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah seberapa cepat sarana komputer tersebut atau teknologi itu digunakan dalam berbagai aktivitas operasional perusahaan, termasuk bagaimana perusahaan di dalam revolusi industri ya atau era digital saat ini mampu menciptakan beberapa program-program atau software untuk mendukung aktivitas pekerjaan setiap sumber daya manusianya di setiap bagian, baik itu pemasaran, keuangan, SDM dan seterusnya, termasuk di produksi ya, terutama bagian produksi ini yang tadinya mungkin produksi itu dilakukan menggunakan sumber daya manusia sepenuhnya, kemudian dengan adanya peningkatan kapabilitas komputer bisa memanfaatkan beberapa teknologi atau mesin-mesin yang perakitan, kemudian macam-macam penciptaan produk itu bisa dilakukan menggunakan teknologi atau menggunakan komputer atau disebut sebagai penggunaan robotik dan seterusnya. Itu salah satu contoh dari peningkatan komputer ya, kapabilitas komputer melihat dua sisi. Yang pertama adalah seberapa besar kemampuan komputer itu atau perusahaan menyimpan seluruh data-data. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar kemampuan atau kecepatan sarana komputer tersebut atau teknologi tersebut untuk mendukung berbagai aktivitas pekerjaan dari setiap sumber daya manusia di perusahaan. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan manajemen informasi, itu who are the user. Jadi siapa orang atau siapa saja yang akan menggunakan informasi tersebut. Yang pertama ada manajer, kemudian yang kedua ada non-manager, kemudian yang ketiga ada person dan organisasi di dalam lingkungan perusahaan ya. Jadi informasi yang ada atau yang dimiliki oleh perusahaan atau yang nantinya akan dicari oleh perusahaan itu akan digunakan oleh tiga komponen ini. Yang pertama ada manajer di dalam perusahaan di setiap bagian, kemudian non-manager yaitu para stafnya atau para karyawannya atau pegawainya, kemudian yang ketiga adalah person, setiap individu, baik individu di setiap bagian atau seluruh yang ada di perusahaan dan lingkungan organisasi perusahaan, baik itu lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri atau lingkungan di luar perusahaan tersebut. Jadi ada pihak-pihak yang terlibat atau bersinergi ya, terutama contohnya misal investor, kemudian ada distributor atau produsen, pihak penyedia bahan baku dan seterusnya, termasuk juga pasar yang ada konsumen-konsumen yang nanti akan bersinggungan dengan kebutuhan informasi yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan manajemen informasi, maka berkaitan dengan pencarian atau penggalian informasi ini terkait dengan pengaruh dari tingkatan manajemen untuk penggalian informasi yang dibutuhkan atau sumber informasi yang didapat, atau bagaimana peran struktur organisasi perusahaan dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan manajemen level, itu ada strategic planning level, kemudian manajemen control level, kemudian operating control level. Kemudian ada tabelnya di sebelah kanan itu ada environmental, kemudian ada environmental internal dan eksternal. Jadi pihak-pihak di dalam struktur organisasi perusahaan atau yang terbagi di dalam manajemen level perusahaan itu memiliki tugas masing-masing untuk mencari sumber daya informasi yang dibutuhkan atau porsi mereka ketika ingin mencari informasi kemudian memanfaatkan informasi tersebut
itu mereka mendapatkan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai contoh, satu, strategic planning level ini memiliki kecenderungan ketika pihak strategik atau top level management, mereka cenderung menggali informasi dari sisi atau paling banyak kecenderungannya menggali sisi dari pihak-pihak eksternal. Contoh misalnya menggali berkaitan dengan regulasi, kemudian kerjasama atau kemitraan dengan beberapa perusahaan yang lain, termasuk dengan lembaga keuangan. Kemudian juga bisa jadi berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang dalam satu sektor atau berbeda sektor yang mungkin ada kepentingan berkaitan untuk melakukan kerjasama bisnis atau investasi dan seterusnya. Jadi kebutuhan informasi eksternal itu kecenderungannya paling banyak itu digali oleh pihak top level management atau disebut sebagai strategic planning level. Kemudian untuk yang bagian kedua, manajemen control level, itu mereka memiliki tugas yang seimbang ya, menggali informasi dari lingkungan eksternal dan internal. Kemudian yang ketiga terakhir atau low level management atau operating control level, ini lebih banyak menggali informasinya dari sisi lingkungan internal. Jadi mereka lebih banyak menggali informasi dari sisi lingkungan internal. Kalau tadi manajemen atau middle itu mengalami spesifiknya itu lebih seimbang ya, kebutuhan informasi dari sisi eksternal dan internal. Tapi kalau yang top level atau strategik, kecenderungannya mereka lebih banyak menggali informasi dari sisi lingkungan eksternal. Kemudian untuk berkaitan dengan bentuk informasi yang akan dicari berdasarkan manajemen level perusahaan atau struktur perusahaannya. Untuk yang bagian strategik, ini akan cenderung menggali bentuk informasi yang dalam arti adalah bersifat ringkas ya. Jadi beberapa perusahaan yang atau pihak SDM yang berada di top level management atau mereka yang nantinya akan menentukan perencanaan strategik, pimpinan-pimpinan terutama, itu mereka akan menggali informasi dalam bentuk yang bersifat ringkas. Kecenderungannya informasi yang bersifat ringkas, contohnya misal berkaitan dengan bagaimana tingkat konsumsi masyarakat terkait dengan produk makanan X dan seterusnya misalnya. Atau mungkin terkait dengan bagaimana tingkat transaksi perdagangan di dalam pasar terkait pada produk misalnya transportasi atau kendaraan. Jadi pihak-pihak strategik nantinya akan menggali informasi dalam bentuk yang bersifat ringkas. Kemudian kalau yang manajemen kontrol atau middle itu akan seimbang dalam menggali informasi, bentuk informasinya baik yang bersifat ringkas maupun bersifat detail. Kemudian yang terakhir untuk yang low level management atau operasional, mereka paling banyak atau kecenderungannya lebih berfokus menggali bentuk informasi yang bersifat detail atau bersifat rinci ya, bersifat rinci. Jadi contohnya misalnya kalau yang operating biasanya misal di bagian produksi menggali informasi terkait pihak siapa penyedia bahan baku dalam memproduksi barang X misalnya. Kemudian kedua, pihak siapa distributor yang akan melakukan pemasaran atau penjualan produk perusahaan tersebut. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk implementasi ya untuk menggali informasi yang bersifat detail dari sisi low level management atau operasional control level. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan manajemen organisasi perusahaan ya, nanti itu menyesuaikan berdasarkan
fungsi areanya yang ada di perusahaan atau setiap bagian, yang mana seluruh manajer nanti akan menentukan berbagai kebutuhan informasinya dan kebijakan yang diambil. Kurang lebih terdiri dari 5 fungsi ya, 5 fungsi atau 5 bagian yang ada di perusahaan. Nanti untuk kepentingan kebijakan strategik atau manajemen kontrol atau operating control level. Di dalam melakukan manajemen informasi ini, maka setiap perusahaan harus melakukan berbagai analisa ya, termasuk di setiap bagian-bagiannya. Satu, menganalisa dari fungsi keuangan, kemudian fungsi sumber daya manusia atau SDM itu sendiri, kemudian yang ketiga itu fungsi dari pelayanan informasi, kemudian yang keempat ada fungsi dari manufaktur atau produksi, kemudian yang terakhir dari fungsi pemasaran. Jadi setiap perusahaan atau nanti di setiap bagian itu mereka memiliki tugas masing-masing untuk menentukan atau menggali informasi tadi ya, baik itu yang bersifat ringkas atau bersifat rinci, kemudian berkaitan dengan informasi yang diperoleh dari sisi lingkungan eksternal maupun dari sisi lingkungan internal. Kemudian yang berikutnya, apa yang akan dilakukan oleh seorang manajer berkaitan di dalam manajemen informasi. Ini menurut file ya, atau disebut dengan fungsi file. Setiap manajer atau setiap pihak di dalam perusahaan, untuk bagian top level atau bagian strategik, di mana informasi itu nantinya paling banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk membuat berbagai perencanaan ya, atau membuat program-program di plan A, plan B, dan seterusnya. Nanti di dalam perencanaan itu juga diklasifikasikan lebih lanjut, baik berdasarkan jangka waktu, kemudian target capaian, dan seterusnya. Itu dari sisi strategik. Kemudian dari sisi manajemen kontrol, ini perusahaan nanti cenderung memanfaatkan informasi sebagai bentuk untuk mengorganis atau melakukan pengaturan terkait dengan operasional yang akan dilakukan. Jadi misalnya tadi sudah ada perencanaan yang sudah dibuat, kemudian pihak manajemen kontrol ini sebagai pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi seberapa besar perencanaan itu dijalankan, kemudian seberapa besar target capaian yang diperoleh. Kemudian yang ketiga ada operating, di mana pihak ini yang nantinya akan secara langsung mengeksekusi atau mendirect ya, melaksanakan perencanaan yang tadi sudah dibuat, kemudian mengeksekusi atau menjalankan termasuk menggali informasi baru ya yang nantinya didapat oleh perusahaan. Kemudian terkait dengan apa yang dilakukan oleh seorang manajer di setiap perusahaan, ini menurut Mintzberg Rule atau aturan yang dibuat Mintzberg berdasarkan McGill University Kanada, ada beberapa poin atau karakter dari seorang manajer. Satu, ada interpersonal rule, jadi aturan dari sisi secara interpersonal atau dalam diri masing-masing individu manajer. Ada disebut sebagai figurehead, itu manajer melaksanakan tugas-tugas seremonial atau mendampingi pejabat berkunjung meninjau fasilitas. Kemudian jadi seorang manajer itu secara interpersonal role itu mereka memiliki tipe atau karakter masing-masing ya di dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kedua ada leader, di mana manajer memelihara unit dengan mempekerjakan dan melatih staf serta menyediakan motivasi dan dorongan. Jadi ada manajer-manajer yang memang bertugas mendampingi pimpinan, kemudian mereka menggali informasi di situ atau dalam tanda kutip sebagai penggalian informasi termasuk mendukung dari pihak strategik. Kemudian interpersonal leader,
di mana manajer ini melakukan pelatihan atau melatih para stafnya atau para pegawainya untuk menghasilkan informasi baru atau memperoleh informasi. Kemudian yang ketiga ada liaison. Ini manajer menjalin hubungan dengan orang-orang di luar unit manajer tersebut. Kemudian rekan kerja dan lingkungan lainnya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah bisnis. Jadi ada manajer-manajer yang secara umum atau biasanya disebut sebagai secara bahasa sederhananya kalau di struktur organisasi itu sebagai humas ya, manajer yang kerjanya itu menjalin komunikasi, menjalin hubungan komunikasi atau berinteraksi dengan berbagai manajer di luar bagiannya. Jadi misalnya berarti manajer pemasaran yang mereka akan berinteraksi atau melakukan korelasi dengan berbagai manajer yang lain, termasuk dengan rekan kerja yang lain, dan lingkungan yang ada di perusahaan tersebut. Tujuannya adalah ingin mengetahui kemungkinan informasi yang mereka dapat atau manajer itu dapat untuk terutama adalah menyelesaikan masalah bisnis atau mencari informasi-informasi secara internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua ada informational role. Ini ada manajer, yang satu ada monitor, itu manajer yang mencari informasi mengenai kinerja unit. Nah, jadi ada manajer yang bertugas nantinya adalah menggali informasi dari kinerja unit, artinya kinerja di setiap bagiannya. Kalau di bagian pemasaran, mereka berfokus di bagian pemasaran, keuangan, dan seterusnya, atau SDM, atau di produksi. Kemudian ada diseminator. Ini manajer yang meneruskan informasi yang berharga kepada orang lain di dalam unitnya. Jadi misalnya manajer itu kemudian memperoleh informasi baru atau ada informasi yang diperoleh, kemudian manajer tersebut nanti bertugas menyampaikan kepada seluruh pihak yang ada di perusahaan atau yang ada di dalam unit atau setiap bagiannya. Contohnya misal terkait dengan manajer keuangan ya. Kemudian manajer keuangan misal mendapatkan informasi bahwa terdapat kenaikan harga bahan baku yang nanti atau yang sudah digunakan dalam melakukan produksi barang tertentu misalnya atau barang di dalam perusahaan tersebut. Maka seorang manajer di bagian keuangan atau produksi nanti akan menyampaikan terkait dengan perubahan atau informasi baru tersebut setiap kepada orang lain atau yang ada di unitnya tersebut. Kemudian yang ketiga ada spokesperson. Ini manajer meneruskan informasi berharga kepada orang-orang di luar unitnya, pimpinan dan rekan kerja lingkungannya. Jadi ada juga yang nanti manajer juga akan menyampaikan informasi kepada seluruh pihak, bukan hanya di luar unitnya atau di bagiannya, tapi juga mereka menyampaikan informasi kepada seluruh pihak yang ada di perusahaan. Kemudian yang ketiga ada decision role. Ini berkaitan dengan bagaimana peran seorang manajer dalam mengambil keputusan. Ada typical entrepreneur, di mana manajer membuat perbaikan-perbaikan yang cukup permanen pada unit atau struktur organisasi. Kemudian ada disturbance handler, manajer bereaksi pada kejadian-kejadian tidak terduga. Kemudian yang ketiga ada resource allocator, ini manajer mengendalikan pengeluaran unit. Ini berkaitan dengan biaya-biaya yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada negosiator atau manajer menengahi perselisihan baik di dalam unit atau antar unit dan lingkungannya. Jadi ada beberapa peran ya dari sisi decision role. Manajer itu nanti juga satu, membuat perbaikan-perbaikan, artinya ketika terjadi permasalahan terutama di dalam unit atau perusahaan, mereka atau seorang manajer itu harus mampu memiliki keberanian atau membuat langkah untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua ada disturbance handler,
manajer bereaksi pada kejadian-kejadian tidak terduga. Jadi misalnya kalau tidak terduga ya biasanya di luar atau di luar internal perusahaan ya. Contoh misalnya berkaitan dengan musibah dan seterusnya, maka seorang manajer bisa mengambil kebijakan sedemikian rupa atau secara cepat untuk mengatasi permasalahan di luar prediksi dari aktivitas operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga, resource allocator ini berkaitan dengan mengendalikan pengeluaran, artinya memaksimalkan dana yang dimiliki agar mampu secara efektif dan efisien ya. Jadi dana-dana yang dimanfaatkan di setiap bagian tersebut masing-masing atau setiap unit, manajer itu harus menciptakan efisiensi. Kemudian yang terakhir, ketika terjadi permasalahan atau perselisihan yang terjadi di dalam unit atau antar unit, maka manajer juga bertugas untuk menengahi ya atau menyelesaikan perselisihan ini atau sebagai pihak negosiator untuk melakukan interaksi, karena tadi pada prinsipnya manajer itu memiliki peran komunikasi ya, peran komunikasi di dalam setiap lini perusahaan. Gitu teman-teman berkaitan materi hari ini yang mungkin dapat saya sampaikan dari sisi manajemen informasi ya. Jadi pada prinsipnya adalah informasi itu adalah sumber daya yang bernilai atau yang sangat dibutuhkan bagi perusahaan, karena sumber daya perusahaan dari sisi informasi ini merupakan sumber daya yang berbentuk konseptual. Artinya adalah dimanfaatkan untuk menciptakan ide, kemudian menciptakan kebijakan, menciptakan program. Kemudian tadi juga ada beberapa langkah yang diperhatikan atau harus diperhatikan oleh setiap perusahaan, terutama dari sisi manajer ketika melakukan pengelolaan sumber daya informasi. Kemudian juga langkah-langkah atau beberapa poin ketika perusahaan itu ingin meningkatkan manajemen informasinya, maka satu harus meningkatkan aktivitas bisnis, kedua adalah meningkatkan kemampuan atau kapabilitas komputer atau teknologi. Jadi juga ada beberapa analisa yang bisa dilakukan dari sisi kompleksitas bisnis dan kapabilitas komputer. Kemudian ada pihak yang nantinya akan menggunakan informasi, kemudian dari sisi seberapa besar manajemen level atau struktur di dalam perusahaan itu menggali informasi atau bentuk informasinya. Kemudian juga berkaitan informasi tadi bersifat ringkas atau rinci ya. Kemudian yang terakhir juga berkaitan dengan tipe-tipe seorang manajer ketika melaksanakan tugasnya sesuai dengan unit atau fungsi-fungsi yang ada di struktur organisasi perusahaan. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman, atau ada yang belum jelas? Masih bisa dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Baik, nanti kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kemudian yang kedua ini saya lanjutkan dulu berkaitan dengan tugas individu kemarin ya. Kemarin ada beberapa yang belum presentasi ya. Kemarin yang sudah presentasi 2 orang ya, Mbak Nova sama Mbak Risma ya, benar ya? Halo. Ya, Pak, betul, Pak. Baik, saya lanjutkan ya berkaitan dengan tugas individu. Kemarin yang belum presentasi ada Mas Iif. Halo Mas Iif. Mas Iif Ahmad. Iya, Pak. Ya, Mas Iif, tugasnya bisa dipresentasikan, Mas. Silakan. Baik, Pak. Dicari dulu filenya.
Baik, nanti teman-teman mempresentasikan ya sesuai dengan tugas yang saya sampaikan kemarin secara poin-poinnya aja berkaitan dengan tugas kelompok, tugas individu yang saya berikan. Satu adalah melakukan pengamatan informasi apa yang dihasilkan dari perusahaan yang diamati, kemudian data apa saja yang dibutuhkan di perusahaan tersebut, kemudian menganalisa sistem yang terdapat di perusahaan itu berdasarkan karakteristik sistem, kemudian klasifikasi sistem yang ada, termasuk jenis yang seperti apa. Kemudian yang ketiga, informasi yang dihasilkan berdasarkan fungsi informasi. Kemudian yang terakhir, pengelompokan atau kelompok informasi dari sisi menurut level manajemen. Nanti poin-poin itu aja yang mungkin dapat disampaikan di dalam presentasi. Maaf Pak, saya belum bisa share screen Pak. Bentar. Udah, coba. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah kelihatan. Ya, mungkin terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk mempresentasikan terkait hasil dari pengamatan saya di sekitar. Mungkin mohon maaf sebelumnya karena saya atas keterbatasan pengetahuan saya dan mungkin karena background saya juga mungkin agak kurang paham juga dengan background ini. Tapi saya mencoba untuk memaksimalkan menjalankan tugas saya. Dan mungkin teman-teman akan bisa dikoreksi apabila ada kesalahan. Nah, jadi saya dalam pembahasan kali ini akan menyampaikan terkait sistem informasi manajemen Pizza Hut Delivery yang dimana cabangnya itu ada di daerah rumah saya yaitu Jatimulya. Ya, latar belakangnya mungkin barang di sini permasalahannya pada perusahaan Pizza Hut Delivery ini mungkin barang dan bahan baku saat ini kurang optimal. Persediaan barang dan baku di outlet Pizza Hut Delivery Jatimulya terkadang kurang atau terkadang lebih. Manajemen kesulitan dan menentukan jumlah barang dan bahan baku yang harus dipesan. Klasifikasi sistem yang diterapkan, sistem kasih tradisional memastikan Anda untuk bisa terus-terusan memantau sistem persediaan komoditi, sementara dengan sistem POS yang terkomputerisasi. Mungkin di sini saya mencoba untuk mengamati dengan pengetahuan saya, mungkin di sini poin POS atau point of sale sistem ini dapat membantu melacaknya saat itu juga dan memberikan rangkuman informasi untuk Anda. Mungkin ini mungkin sekedar solusi agar peralihan sistem kasih tradisional itu berubah menjadi point of sale yang dimana sistem kasir ini akan mencatat setiap penjualan di titik itu terjadi sehingga catatan persediaan Anda akan selalu up to date. Lalu sistem kasir digital sebagai pemilik bisnis untuk memonitor biaya satuan, menghitung ketika Anda perlu stok ulang dan menganalisis persediaan hingga detail per itemnya. Selain itu juga sistem terkomputerisasi ini juga memungkinkan Anda untuk memiliki lebih dari satu lokasi usaha dan bisa melacak persediaan di setiap lokasi.
hasil dari analisis sistem, mungkin di sini telah terangkum 3 macam-macam sistem yang dapat dilakukan. Yang pertama, the transaction processing system, TPS yang digunakan oleh Pizza Hut adalah point of sale system, yaitu sistem menggunakan terminal electronic cash register untuk menyimpan dan mengirim data entry penjualan pada semua jaringan yang langsung terhubung dengan komputer pusat. Yang kedua, enterprise collaboration system. Sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan, misalkan antar outlet, KFC atau Pizza Hut akan dihubungkan ke dalam satu jaringan sehingga koordinasi dan pertukaran informasi dapat mudah dilakukan. Dan selanjutnya ada decision support system. Bagi Pizza Hut ini sendiri menggunakan DSS ketika setiap store manager dapat memonitor performance system secara langsung dan interaktif. Hasil dari analisis manajemen yang saya telah rangkum itu adalah dengan adanya aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam peramaian bisnis, manajemen persediaan dan juga manajemen sumber daya manusia, maka hal tersebut dapat membantu manajer dalam membuat keputusan manajerial yang lebih baik serta memiliki strategic competitive advantage. Mungkin secara struktural, proses pembuatan keputusan manajerial terbagi atas beberapa tahap, yaitu ada 3 tahap yang bisa dilakukan oleh manajer untuk mengambil keputusan manajerial. Yang pertama ada identify problem and opportunities. Dalam hal ini, Pizza Hut menangkap kesempatan untuk melayani pangsa pasar baru, yaitu internet user, karena perubahan perilaku konsumen dari offline ke online. Yang kedua ada help generate and evaluate decision alternatif, yaitu aktivitas operasional diterjemahkan dalam sistem otomatis seperti yang dapat dilihat dalam website dan sebagainya. Selanjutnya ada select course of action and monitor implementation. Setelah itu mengetahui dan menganalisis hal-hal strategis yang mampu menciptakan keunggulan bersaing, maka tahap yang ketiga yaitu menerapkannya pada perusahaan. Jadi mungkin yang dapat saya simpulkan bahwa proses ini adalah sebagai sebuah siklus untuk membangun sistem dan memberikannya kepada pengguna melalui tahapan perencanaan, analisa, perancangan, dan implementasi dengan cara memahami dan menyeleksi keadaan dan proses yang dilakukan pengguna untuk mendukung kebutuhan pengguna. Untuk menggunakannya, maka dibutuhkan sumber data awal dari pengguna yang dijadikan acuan dalam perencanaan, analisa, perancangan, dan implementasi. Penggunaan acuan ini dimaksud agar sistem dan manajemen yang dibangun bisa menjembatani kebutuhan pengguna dari permasalahan yang dihadapinya. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Iif ya. Jadi berkaitan dengan tugas ini tadi seperti tadi sudah ada beberapa poin yang disampaikan ya. Berkaitan satu tadi Pizza Hut memiliki sistem operasional tersendiri atau software tersendiri. Jadi artinya berarti perusahaan atau pihak Pizza Hut itu ada karakteristik sistem ya yang dibuat atau memiliki karakteristik sistem yang dijalankan, terutama contohnya adalah bagian komponen ya, ada komponen yang berjalan di situ. Jadi mengatur sistem dari sisi berkaitan dengan software yang dilakukan atau dibuat, kemudian juga terkait dengan orang atau SDM ya yang berjalan, kemudian juga termasuk pengendalian ya atau kontrol dari aktivitas tadi ya delivery Pizza Hut. Kemudian tadi sepertinya belum disampaikan beberapa hal ya terkait dengan yang ada di tugas. Menurut Mas Iif, informasi apa sih yang dihasilkan oleh perusahaan Pizza Hut delivery itu? Informasi apa yang dihasilkan kira-kira? Mungkin menurut saya
dari perusahaan Pizza Hut Delivery ini, informasi yang akan dihasilkan kepada konsumen nanti itu mungkin terkait mekanisme pembelian mungkin yang akan disalurkan pada konsumen, terus terkait metode caranya dalam pemesanan langsung mungkin yang bisa dihasilkan pada konsumen. Mungkin begitu menurut saya, Pak. Baik, jadi Mas If terkait dengan pertanyaan tugas yang sampaikan kan menurut pengamatan di perusahaan atau instansi yang diamati ya, kan pertanyaannya informasi apa saja yang dihasilkan. Jadi kalau dari sisi perusahaan Pizza Hut, contoh nih saya tadi menyimak berkaitan dengan Pizza Hut Delivery, informasi yang dihasilkan satu, harga produk ya. Jadi perusahaan atau PT atau Pizza Hut Delivery jelas pasti akan menghasilkan harga produk yang dimiliki. Kemudian kedua, berkaitan dengan informasi penjualan-penjualan yang dilakukan dari produk yang dibeli oleh konsumen. Kemudian yang ketiga misalnya terkait dengan informasi mobilitas atau ada berapa transaksi atau berapa delivery produk dari Pizza Hut yang dilakukan oleh atau yang ditransaksikan oleh konsumennya. Itu salah satu contoh informasi yang dihasilkan dari Pizza Hut Delivery. Kemudian yang kedua berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Jadi Pizza Hut Delivery itu butuh data apa sih untuk melakukan sistem informasi manajemen? Satu misalnya berkaitan dengan data produk. Jadi produk apa saja yang ada di situ atau jenis klasifikasi produknya ya, makanan pizzanya. Kemudian kedua berkaitan dengan data dari sumber daya manusia atau SDM-nya. Jadi siapa saja SDM yang bekerja di situ dan bagiannya. Termasuk juga nanti ada data dari sisi aspek keuangan ya, biaya-biaya yang nanti akan dikeluarkan. Itu salah satu contohnya ya Mas If ya, dari sisi informasi yang dihasilkan dan data yang dibutuhkan untuk melakukan sistem informasi manajemen di Pizza Delivery tadi. Kemudian juga di pertanyaan tugas ada berkaitan dengan karakteristik sistem ya. Itu nanti bisa dilihat di materi sebelumnya. Jelas satu ada komponen di dalam Pizza Hut, artinya ada sesuatu yang menjadi bagian dari sistem itu atau berjalan. Ada benda atau sarana prasarananya, termasuk produk itu sendiri, kemudian orang atau SDM-nya ya, pihak yang melakukan kegiatan delivery, itu juga bagian dari karakteristik sistem dari sisi komponen. Kemudian juga termasuk beberapa karakteristik yang lain seperti lingkungan ya, atau sesuatu yang mempengaruhi dari sistem itu sendiri, terutama ketika delivery kan berarti harus bersifat responsif ya. Kalau responsif nanti tidak responsif nanti banyak keluhan dan seterusnya. Itu salah satu contoh dari sisi karakteristik sistem. Kemudian yang kedua dari sisi klasifikasi, itu kan ada sistem abstrak, sistem fisik dan seterusnya sampai sistem tertutup dan sistem terbuka. Tadi sudah ada software yang digunakan, berarti Pizza Delivery menerapkan sistem abstrak ya. Mereka menciptakan software atau program komputer. Kemudian juga ada sistem fisiknya, di mana mereka yang mengoperasikan adalah manusia. Itu salah satu contoh. Dari sisi klasifikasi sistem. Kemudian fungsi informasi, dari sisi informasi yang dihasilkan sistem tersebut menurut fungsi itu tadi ada beberapa poin. Satu adalah mengurangi resiko kegagalan ketika transaksi tadi ya. Kemudian juga menambah pengetahuan karena bisa menggali informasi, menggali data yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi untuk setiap aktivitas di dalam Pizza Hut Delivery tadi. Kemudian yang terakhir dari sisi pengelompokan informasi yang dihasilkan menurut level manajemen, ini
secara umum biasanya ini berkaitan paling banyak informasi dihasilkan dari low level management ya, dan middle karena di Pizza Hut Delivery secara operasional atau direct langsung terjadi aktivitasnya, maka kebutuhan informasi berdasarkan low level management dan middle ya. Nanti middle itu berarti ada pihak yang memonitoring, mengawasi berbagai aktivitas transaksi di dalam Pizza Delivery. Itu salah satu contohnya berkaitan dengan tugas yang saya sampaikan. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa menjelaskannya secara singkat dari sisi apa yang ditanyakan di soal ya. Jadi biar bisa tahu maksud dan tujuannya. Gitu ya Mas Iif ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas koreksinya dan sarannya Pak. Baik, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Atau ada yang belum jelas? Kalau tidak ada, yang selanjutnya yang kemarin belum sampai. Mbak Nina Aprianti. Halo. Mbak Vina Agustin. Iya Pak, ada. Kemarin udah presentasi belum? Belum. Belum. Tapi mohon ya Pak, ini nggak bisa on cam, takutnya sinyalnya macet-macet. Ya. Bisa share screen nggak? Nggak bisa Pak. Pakai HP ya? Tolong temennya buat share screen, tapi belum dibalas nanti dulu. Ya udah gini aja Mbak Vina Agustin ya, bisa dibacakan aja terkait perusahaannya apa, kemudian dari pertanyaan kan kemarin sudah saya ingatkan ya, tinggal dijawab aja terkait informasi apa yang dihasilkan, kemudian data yang dibutuhkan, kemudian sistem yang ada di perusahaan itu menurut karakteristik sistem apa dan seterusnya sampai informasi dari sisi level manajemen. Itu ya Mbak Vina Agustin, silakan disampaikan aja berkaitan dengan pengamatan instansi atau perusahaan tersebut. Sebentar Pak, ini teman saya sudah mau yang namanya Risma itu dijadiin host buat share screen. Siapa? Risma? Iya, saya minta tolong ke Risma soalnya Pak. Oh ya, ini Risma tak jadikan host dulu. Iya. Saya mulai ya Pak. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Agustin dengan NIM 1191038. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah PT Unilever dulu. PT Unilever Indonesia, perusahaan ini tuh didirikan pada Desember 1933 sebagai ZEP Fabrikan dengan akta nomor 33 yang dibuat oleh Tuan A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Kemudian, next.
sistem informasi manajemen PT Unilever ini yang pertama ada Customer Relationship Management atau biasa disebut CRM, diartikan sebagai satu kesatuan penjualan, pemasaran, dan strategi pelayanan yang mencegah terjadinya aktivitas pekerjaan yang tidak terkoordinasi antar bagian dengan baik, dan itu tergantung pada aksi-aksi perusahaan yang terkoordinasi. CRM berkonsentrasi pada apa yang dinilai oleh pelanggan, bukan pada apa yang perusahaan ingin jual. Keuntungan penggunaan CRM ini servis yang lebih cepat, mengurangi harga, memperbesar keuntungan, mempunyai rasa memiliki, meningkatkan koordinasi tim, tingkat kepuasan pelanggan menjadi lebih tinggi, meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian, next, ada sistem informasi CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sesuai kemampuan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Kemudian ada Integrated Marketing Communication. PT Unilever menggunakan strategi komunikasi pasar terpaduan atau Integrated Marketing Communication. Strategi ini berupaya untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat terhadap perubahan dan produknya. Aplikasi yang menerapkan CRM pada PT Unilever ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada CRM operasional dan CRM analitik. CRM operasional ini dikenal sebagai front office. Perusahaan aplikasi ini berperan dengan interaksi dengan pelanggan. CRM operasional mencakup proses otomatisasi yang terintegrasi dari keseluruhan proses bisnis, seperti otomatisasi pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Yang kedua ada CRM analitik, dikenal sebagai back office perusahaan. Aplikasi CRM ini berperan dalam memahami kebutuhan pelanggan. CRM analitik ini juga berperan dalam melaksanakan analisis pelanggan dan pasar, seperti analisis tren pasar dan analisis perilaku pelanggan. Data yang digunakan pada CRM analitik adalah data yang berasal dari CRM operasional. Menurut klasifikasi sistem termasuk jenis sistem fisik, sistem buatan manusia, sistem terbuka. Mengapa sistem ini menggunakan sistem fisik? Karena sistem ini bisa dilihat atau dilakukan secara fisik, dan sistem ini juga dilakukan dengan sistem buatan manusia. Karena sebelum produk-produk ini dipasarkan, produk ini melalui tahapan manusia yang diuji layak atau tidaknya produk-produk dipasarkan. Istilahnya membuat sampel produk terlebih dahulu sebelum dipasarkan dan sebelum dibuat banyak produk. Tidak hanya kedua sistem itu saja, tetapi klasifikasi PT Unilever juga menggunakan sistem terbuka. Ini karena suatu sistem di mana terdapat perpindahan materi dan energi antara sistem tersebut dan lingkungannya. Menurut fungsi informasi, karena di PT Unilever ini menggunakan berbagai sistem dan informasi yang diperoleh dari sistem yang digunakan, ini yaitu yang pertama CRM. Ini kan menghasilkan informasi tentang cara mencegah terjadinya yang kedua ada menurut fungsi informasi, yaitu EMC telah menghasilkan informasi mengenai strategi berupaya untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat terhadap perusahaan dan produknya. Yang tiga ada CSR, sistem ini menghasilkan informasi sesuai kemampuan perusahaan karena perusahaan ini memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Mereka dapat dianggap baik oleh masyarakat sekitar dan lingkungannya jika memiliki tanggung jawab yang tinggi. Menurut fungsi informasi, adanya
Unilever ini membuat Unilever ini semakin percaya bahwa pertumbuhan menguntungkan juga harus berupa pertumbuhan yang bertanggung jawab. Karena itu, PT Unilever merasa pendekatannya itu ada di dalam model bisnis yang didorong oleh kehidupan berkelanjutan. Maka dari itu, PT Unilever berkomitmen untuk membangun kepercayaan melalui praktek-praktek yang bertanggung jawab dan melalui komunikasi yang transparan, baik secara langsung kepada konsumen dan secara tidak langsung, yang melalui pemangku kepentingan lainnya dan pemikiran-pemikiran. Tidak hanya itu saja, Unilever juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk Unilever aman dan bahwa Unilever memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan dan risiko yang terkait dengan penggunaan mereka. Next. Adapun keuntungan CRM. Keuntungan CRM ini dapat didapatkan dalam penggunaan CRM pada PT Unilever, yaitu servis yang lebih cepat, mengurangi harga, memperbesar keuntungan, mempunyai rasa, memiliki dan meningkatkan koordinasi tim, serta tingkat kepuasan pelanggan. Yang menjadi keuntungan ini yang didapatkan dalam penggunaan CRM pada PT Unilever, yaitu servis yang lebih cepat. Next. PT Unilever ini juga memiliki visi misi untuk perusahaannya. Visinya yaitu meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia. Misinya yaitu PT Unilever bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. PT Unilever juga membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. PT Unilever menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang terakhir, PT Unilever senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan. Next, sedikit saya berikan kronologi dari PT Unilever, tapi mungkin tidak lengkap atau tidak sepenuhnya ada. Pada tahun 1992, PT Unilever ini membuka pabrik es krim, dan pada tahun 1995 membuka pembangunan pabrik deterjen dan makanan, dan pada tahun 1996 sampai 1998 penggabungan instalasi produksi. Terus yang pada tahun 1999 membuka pabrik deterjen cair. Pada tahun 2000 terjun ke bisnis kecap, dan pada tahun 2001 membuka pabrik teh. Tahun 2002 membuka pusat distribusi sentral Jakarta. 2003 terjun ke bisnis obat nyamuk bakar. Tahun 2004 terjun ke bisnis makanan ringan. Tahun 2005 membuka pabrik sampo cair. Tahun 2008 terjun ke bisnis minuman. Next. PT Unilever juga memproduksi barang yang jenisnya merata dengan brand-brand ternama yang dipakai atau disukai masyarakat Indonesia. Hampir semua jenis barang kebutuhan sehari-hari diproduksi oleh PT Unilever. Saat ini juga PT Unilever memiliki 27 brand home and personal care. Brand tersebut mendominasi 75% produk yang dimiliki Unilever. Sisanya merupakan produk food and beverage dengan 16 brand. Macam-macam produk yang ditawarkan. Yang pertama ada food and beverage. Produk ini berupa seperti makanan dan minuman yang sehat dan berkualitas, dan juga telah diproduksi oleh PT Unilever dengan brand-brand tertentu. Produknya itu berupa yang pertama Blue Band, Royco, Bango, Bovita, Sariwangi, dan Walls. Kemudian ada produk home care. Produk ini tuh menguasai pasar perdagangan dengan memiliki brand-brand yang produknya 78% dari total seluruh penjualan
Unilever, produk home care ini merupakan produk yang diproduksi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Produknya diantaranya Molto, Sunlight, Rinso, Wipol, Surf. Next. Adapun skema klasifikasi pada produk PT Unilever. Yang pertama, melihat daya tahan produk. Karena daya tahan produk itu sangat penting dan PT Unilever ini juga tapi termasuk dalam jenis produk yang tidak tahan lama, yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain, umur ekonomisnya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari 1 tahun. Yang kedua, keberwujudan, karena produk yang diproduksi oleh PT Unilever berdasarkan wujudnya termasuk dalam jenis produk yang tangible, dominan, maksudnya produk tersebut benar-benar berwujud barang yang dapat terlihat dan dirasakan oleh panca indera manusia sehingga konsumen dapat melihat dan merasakan secara langsung pada produk yang dibeli. Next. Yang terakhir, skema klasifikasinya yaitu kegunaan, karena pada PT Unilever terdiri dari food and beverage, home care, dan personal care termasuk jenis produk. Convenience goods maksudnya barang yang pada umumnya memiliki frekuensi pembelian tinggi, itu barang yang sering dibeli atau dibutuhkan dalam waktu segera, dan barang tersebut juga hanya memerlukan usaha yang minimum atau sangat kecil dalam pembandingan pembeliannya. Next. Implementasi CRM pada PT Unilever. Unilever kan adalah salah satu perusahaan produksi dunia yang terbesar dengan omset $45 juta per tahun. Unilever beroperasi di 88 negara seluruh dunia dengan jumlah karyawan 255.000 orang dan 2 dari 12 grup bisnisnya bermarkas di United States. PT Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang dibuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh, dan produk-produk konsumen dalam yang untuk meningkatkan konsumen dan mengumpulkan informasi mengenai konsumen yang baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf juga mungkin banyak informasi yang kurang dari PPT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Pina Agustin berarti ya. Jadi kurang lebih sudah beberapa poin ya berkaitan dari pertanyaan yang saya sampaikan atau dari tugas yang saya sampaikan. Teman-teman sepertinya kemarin ada yang perusahaannya sama ya, Unilever ya. Halo. Yang Iya, Pak. ya teman-teman yang teman-teman yang perusahaannya Unilever siapa aja kemarin? Indah. Sri Indah. Terus siapa lagi? Risma Sekar, Pak. Kemudian ada lagi? Risma Sekar, Pak. Iya. Ada lagi enggak? 3 orang. Baik, PT Unilever tadi 3 orang ya. Kemudian selanjutnya Mas Muhammad Ilham. Halo, Mas Muhammad Ilham. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa, Pak. Ya, Mas. Bisa dipresentasikan, Mas, tugasnya. Poin-poinnya aja ya, dari mulai informasi yang dihasilkan sampai terkait dengan informasi dari tingkatan level manajemen. Boleh, Pak. Bisa jadikan host Ilham, Pak. Gimana? Untuk share screen, Pak. Jadikan. Oh iya, ya. Bentar, ini saya jadikan host dulu ya. Nah, silakan. Sudah bisa.
Nah, apakah PPT-nya udah kelihatan, Pak? Belum muncul. Nah, udah, ya, udah kelihatan. Ya. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi tentang perusahaan apa saja yang informasi atau eh, informasi yang didapatkan atau informasi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kali ini saya memilih perusahaan itu perusahaan GoFood. Nah, sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM kampus asal itu kampus asal di Universitas Negeri Padang dengan nomor NIM 190510.6. Nah, lanjut, perusahaan atau instansi yang menurut saya pantas untuk yang menurut saya yang memiliki sistem informasi adalah perusahaan Indofood. Ya, mungkin lanjut ke bawah. Ya, pengamatan dari pengamatan saya itu terhadap perusahaan Indofood ini terkait informasi yang dihasilkan oleh perusahaan ini itu berupa itu sistem informasinya itu yang pertama informasi strategis. Ya, informasi yang strategis yang dihasilkan PT Indofood ini itu digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang untuk mencakup informasi eksternal, tindakan pesaing dan juga langganan dan rencana peluasan perusahaan dan sebagainya. Nah, di sini saya tidak mengikut sertakan PT Indofood, tapi saya hanya menjelaskan gitu. Nah, yang dimaksud itu tindakan persaingan itu dalam informasi strategi untuk PT Indofood ini untuk mencari informasi pesaing-pesaing atau langganan-langganan yang untuk didapatkan informasinya sebagai hasil untuk upgrade produk supaya lebih terjual laris ke depannya itu. Jadi PT Indofood ini itu merancang peluasan perusahaannya dan lain sebagainya. Itu pertama dia mengetahui informasi strategisnya. Yang kedua itu yang dihasilkan itu informasi teknis, yaitu digunakan untuk mengambil keputusan jangka menengah, yaitu mencakup informasi tren penjualan yang dapat dipakai untuk menyusun rencana-rencana penjualan. Nah, PT Indofood ini juga itu kalau analisis saya itu PT Indofood ini juga mengambil gitu jangka waktu menengah atau jangka panjang gitu untuk rencana penyusunan rencana penjualan ke depannya untuk supaya penjualannya lebih baik ke depannya. Sehingga dia mendapatkan menghasilkan informasi tersebut. Yang ketiga itu informasi teknis. Nah, informasi teknis ini yang digunakan oleh PT Indofood digunakan untuk keperluan operasional harian, informasi persediaan stok seperti produk yang ada di Indofood itu stok Indomie misalnya, itu dan juga retur penjualan juga diperlukan dan juga laporan kas harian. Nah, itulah informasi yang dihasilkan oleh perusahaan GoFood itu dengan analisis saya. Itu data yang dibutuhkan oleh PT Indofood ini untuk mendapatkan informasi
kedepannya itu ada itu tempat. Nah, tempat di sini yang diperlukan oleh PT Indofood itu tempat pendistribusian produk-produk dari Indofood itu sendiri. Contohnya seperti Indomie. Nah, di mana saja sih didistribusikan produk Indomie ini, apakah sesuai gitu. Jadi itulah yang diteliti, yang diambil informasikan, yang dibutuhkan gitu. Yang selanjutnya itu seperti benda yang disebut di sini itu seperti ibaratnya transportasi. Nah, transportasi yang digunakan ini supaya untuk efektif tidak kendaraan atau transportasi atau sistem yang digunakan untuk pemasaran produk di Indofood ini atau Indomie itu sesuai gitu. Nah, itu yang dibutuhkan oleh PT Indofood ini. Setelah itu adalah orang. Nah, orang ini bisa mencakup segala aspek, bisa orang dari proses produksi ataupun konsumennya gitu. Untuk mendapatkan hasil kalau dari produksinya itu efektif tidak gitu pengerjaan produk yang dikerjakan di PT tersebut, atau untuk konsumennya itu puas tidak konsumennya terhadap produk yang diciptakan oleh PT Indofood ini. Nah, selanjutnya itu perilaku konsumennya yang dibutuhkan supaya perilaku konsumen ini dapat dianalisis dan dapat dijadikan informasi. Jadi perilaku konsumen yang mana yang lebih memilih produk-produk dari Indofood ini sendiri, atau produk salah satunya produk Indomie gitu. Nah, selanjutnya itu penjualan. Nah, penjualan yang dibutuhkan nyata adalah merupakan satu objek yang nyata seperti tempat, ya seperti yang diterangkan tadi yang sebelumnya itu orang dan lain-lain sebagainya gitu. Selanjutnya itu sumber dari informasi ini adalah merupakan bentuk jamak. Ini lebih ke penjelasan ya dari keterangan yang di atas tadi. Data merupakan bentuk yang belum dapat memberikan manfaat yang bagi penerimanya, tetapi berguna untuk menjadi sebuah informasi yang perlu dipertimbangkan dan untuk kemajuan perusahaan ke depannya gitu. Proses untuk menghasilkan informasi ke depannya. Nah, selanjutnya itu ulasan. Di ulasan yang pertama itu ada uraian tahapan sistemnya. Ulasan tahapan sistem di PT Indofood ini, komponen-komponen atau elemen-elemen yang kecil disebut dengan subsistem. Misalnya sistem komputer terdiri dari subsistem, perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia yang dibutuhkan oleh PT ini. Jadi yang dibutuhkan juga seperti tahapan sistemnya, ya yang penting, yang terpenting itu pasti itu sistem teknologi ya, seperti komputer dan perangkat-perangkat yang mendukung untuk produksi atau pendistribusian atau pemasaran produk sendiri. Selanjutnya itu batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang batasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luar gitu. Nah, selanjutnya itu lingkungan luar sistem. Nah, lingkungan luar sistem dari sistem adalah apapun yang diluarkan batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Nah, selanjutnya penghubung. Penghubung merupakan media perantara antara subsistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke sistem yang lainnya. Yang selanjutnya itu masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa maintenance input dan sinyal output. Nah, inilah uraian tahap sistem yang digunakan, yang menurut saya itu digunakan oleh PT Indofood gitu. Selanjutnya itu ulasan yang tentang klasifikasi sistem termasuk dalam jenis sistem gitu. Nah, kalau di PT Indofood ini
klasifikasi sistemnya itu menurut saya itu ada itu sistem fisik. Sistem fisik merupakan sistem yang terlihat secara fisik, contohnya seperti sistem akuntansi, sistem transportasi, sistem komputer, sistem produksi, dan lain-lainnya. Nah, di PT Indofood ini pasti itu memiliki harus membutuhkan akuntansi gitu, seperti juga transportasi dan perangkat-perangkat komputer, perangkat keras, dan juga sistem produksi dan lain-lain sebagainya untuk mendukung produktivitasnya. Yang selanjutnya klasifikasinya itu sistem terbuka. Sistem terbuka ini itu open system merupakan sistem yang berhubungan dengan dan mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar dan mendapatkan input yang melakukan proses sehingga menghasilkan keluaran. Karena sistem ini merupakan sistem yang mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar dan merupakan sistem yang terbuka. Maka sistem ini harus memiliki pengendalian yang baik sehingga secara relatif tertutup. Karena sistem yang tertutup akan secara otomatis akan yang positif saja. Contoh seperti sistem keorganisasian. Nah, seperti penjelasan tersebut. Nah, selanjutnya itu sistem buatan made system atau merupakan sistem yang diproses terjadinya melibatkan campur tangan manusia. Sistem ini juga dilibatkan mesin sehingga sharing contohnya seperti PT Indofood ini juga mendukung oleh itu sendiri. Ulasan fungsi informasi fungsi sistem itu sendiri yang dapat Waduh, sepertinya Mas Muhammad Ilham koneksinya ini terganggu ini. Baik. Yang selanjutnya sambil nanti menunggu konfirmasi dari Mas Muhammad Ilham ya. Selanjutnya Mbak Nina Aprianti. Iya, Pak. Ya, silakan Mbak Nina bisa mempresentasikan tugas pengamatan perusahaannya ya. Nanti poin-poinnya aja yang disampaikan langsung berkaitan dari informasi apa yang dihasilkan, kemudian data yang dibutuhkan sampai tadi berkaitan dengan informasi pada tingkatan level manajemen. Silakan Mbak Nina. Apa sudah terlihat? ya. Mohon maaf Baik, itu Pak. Ya, Mas. Apakah tadi saya Ya, Mas Muhammad Ilham, nggak apa-apa. Ya, tadi poin-poinnya tadi udah saya catat ya. Nanti tadi internetnya, koneksinya ya sepertinya ya. Saya hujan itu ada gangguan jaringan. Ya, ya Pak. Ya baik Mas. Ya baik Mas. Karena gangguan jaringan. Ya ya. Baik Mas Muhammad Ilham. Terima kasih ya tadi presentasinya ya. Tadi sudah saya catat poin-poinnya. Tadi dari PT Indofood Mas Ilham sudah menyampaikan makna dari tugas yang ada. Kemudian
Yang berikutnya ini gilirannya Mbak Nina ya. Silakan Mbak Nina. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nina Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem informasi manajemen, yaitu rancang bangun aplikasi point of sale atau POS pada apotek Kamina berbasis web. Di sini ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem yang pertama yaitu komponen. Komponen merupakan kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi. Komponen ini bisa merupakan subsistem dari sebuah sistem. Pada apotek Kamila ada komponen yang dapat membedakan antara sistem dengan sistem yang lainnya, yaitu kasir, pasien atau pembeli, obat, uang, toko, struk, resep, apoteker, dan dokter. Yang kedua, batas. Batas adalah penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem dan mana yang di luar sistem. Dalam laporan ini saya memberikan batasan berupa apotek. Jika ditinjau lebih dalam lagi akan lebih banyak penjelasannya. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem. Pada laporan ini yang menjadi lingkungan adalah yaitu manajer apotek, dokter, dan keuangan. Dan yang keempat yaitu ada penghubung. Penghubung merupakan tempat di mana komponen atau sistem dan lingkungan bertemu atau berinteraksi. Yang menjadi penghubung dari sistem ini adalah pembeli, kasir, dan apoteker. Yang kelima ada input. Input adalah masukan sumber daya berupa data, bahan baku, peralatan, energi dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem. Pada apotek Kamila yang menjadi input atau masukannya yaitu diantaranya pertanyaan. Yang menjadi pertanyaan yaitu biasanya obatnya. Halo, tes, Mbak Nina. Waduh, koneksinya terkendala semua ini. Baik, teman-teman. Sepertinya yang belum presentasi itu saya absen ya. Mbak Sania, Talita. Iya Pak, ada. Ya, Sania, Talita, Sri Indah, kemudian Sri Hadatul sama Dewi Nur itu belum presentasi ya? Pak. Hah? Benar? Iya belum. Ya bentar. Saya konfirmasi aja perusahaannya ya, Mbak Sania perusahaannya apa? Saya PT Gojek Indonesia, Pak. Mohon maaf Bapak, tadi koneksi saya terkendala. Ya Mbak Nina, nggak apa-apa. Sebentar Mbak Nina ya. Mbak Sania Gojek ya? Iya Pak, Gojek. Terus Mbak Talita? Shopee, Pak. Shopee. Terus Sri Indah
tadi PT Unilever. Rihadatul IC apa? Halo, Mbak Rihadatul IC. Mbak Dewi Nur. Saya Gojek, Pak. Gojek. Gojek semua ada 3 ya, berarti Gojek itu tadi Iya. Mbak Rihadatul IC, kemudian Dewi ya. Baik teman-teman, Mbak Nina mau melanjutkan presentasinya? Halo. Keluar lagi. Baik teman-teman, mungkin ini karena kendala teknis ya, jadi tidak bisa optimal untuk presentasinya. Kemudian intinya teman-teman sudah kurang lebih bisa memahami ya dalam tanda kutip terkait dengan tugas pengamatan yang saya minta berkaitan dengan tadi informasi yang dihasilkan sampai terkait dengan informasi dari sisi level manajemen. Kemudian nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian untuk materi hari ini berkaitan tadi sumber daya informasi di dalam manajemen informasi, nanti akan bisa di-download ya di pada Dikti. Atau mungkin nanti akan saya share di grup ya, kalau nanti teman-teman yang udah belum bisa download materinya. Kemudian nanti kalau masih ada pertanyaan atau ada yang belum jelas bisa chat aja ya di pada Dikti atau nanti mungkin chat aja di grup WhatsApp. Baik, begitu teman-teman mungkin untuk sesi pertemuan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melakukan presentasi dan yang belum nanti sudah akan saya cek satu persatu ya terkait dengan tugasnya secara detail. Kemudian kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya di pertemuan ke-7. Jadi tinggal satu pertemuan lagi ya nanti kita sebelum UTS. Insya Allah minggu depan ada materi lanjutan terkait dengan manajemen informasi dan nanti akan saya adakan responsi ya atau ujian kecil untuk materi sebelum UTS. Baik teman-teman, Mbak Nina Aprianti masih bisa dengar suara saya? Iya Pak, masih. Baik Mbak Nina, karena Bisa, Pak. Baik Mbak Nina, tadi karena kendala teknis ya, jadi saya anggap sudah bisa mewakili terkait tadi hal-hal yang sudah disampaikan. Dan nanti akan saya cek kembali semua tugas dari teman-teman. Kemudian jangan lupa ya, habis ini konfirmasi kehadiran di pada Dikti, udah saya buka absensinya, nanti biar segera teman-teman absensi, jangan lupa. Sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini, saya minta teman-teman bisa menyalakan kameranya sebentar buat di kehadiran saya screenshot untuk perkuliahan hari ini. Bentar ya, saya screenshot dulu. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti jangan lupa ya sekali lagi konfirmasi kehadiran di Spada Dikti dan bisa di-download materinya. Baik, saya akhiri untuk sesi pertemuan hari ini. Terima kasih buat teman-teman tadi yang sudah presentasi. Kemudian terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Nanti kalau masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan bisa
memanfaatkan chat pada Dikti atau melalui grup WhatsApp. Gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri untuk sesi perkuliahan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan salam sehat selalu buat teman-teman sekalian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh.